Klasifikasi pelanggan ini yaitu sebagai alat bantu dalam perencanaan kelistrikan. Untuk para pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Pada PLN biasanya dinyatakan dalam daya dalam satuan volt ampere. Klasifikasi konsumen menurut tarif listrik seperti golongan tarif sosial atau S, kemudian golongan tarif rumah tangga atau R, golongan tarif bisnis atau komersil, kemudian golongan tarif industri, dan golongan tarif publik. Tarif pelanggan listrik ini disediakan oleh PLN mengacu pada Peraturan Menteri atau Permen PSDM nomor 28 tahun 2016. Permen ini mengatur tentang penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjustment bagi 13 golongan tarif. Yang pertama yaitu tarif rumah tangga atau R. Pelanggan tarif rumah tangga adalah pelanggan perseorangan atau badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Contohnya, rumah untuk tempat tinggal, kemudian rumah kontrakan, rumah susun milik perorangan, rumah susun milik perumnas, asrama keluarga pegawai perusahaan swasta, dan asrama mahasiswa. Sebagaimana telah dikemukakan, masing-masing jenis konsumen memanfaatkan energi listrik sesuai dengan keperluannya. Misalnya, suatu rumah tangga dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu rumah tangga kecil, rumah tangga sedang, dan rumah tangga besar. Rumah tangga kecil dan sangat kecil pada umumnya menempati rumah yang kecil, sehingga untuk keperluan penerangan hanya memerlukan beberapa lampu saja. Kemudian, rumah tangga berukuran sedang akan memiliki alat-alat pemakaian listrik lebih banyak. Selain lampu, radio atau alat setrika yang kemungkinan besar juga memiliki televisi, lemari es, dan bahkan alat elektronika lainnya. Kemudian daya yang tersedia untuk pelanggan berukuran sedang pada jaringan umumnya sekitar 2200 CA. Sebagaimana juga konsumen rumah tangga, beban puncak akan terjadi pada malam hari. Kemudian, rumah tangga yang berukuran besar memiliki alat-alat pemakaian listrik yang pada dasarnya sama dengan pelanggan rumah tangga yang berukuran sedang. Namun, mungkin akan memiliki lebih dari peralatan elektronika yang mereka miliki. Hal tersebut akan menggunakan banyak energi listrik bila ruangan-ruangan yang diperlukan memerlukan pendingin ruangan. Daya yang tersambung pada jaringan untuk rumah tangga berukuran besar dalam kisaran 5000 volt ampere ke atas atau bisa melebihi 10.000 volt ampere. Kemudian tarif bisnis atau B. Pelanggan yang termasuk dalam golongan tarif bisnis seperti usaha, jual beli barang, jasa, kemudian perhotelan, kemudian usaha perbankan, kemudian usaha perdagangan ekspor dan impor, kantor firma atau CV, PT atau badan hukum perorangan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan, kemudian usaha pergudangan atau tempat penyimpanan barang atau material, usaha perorangan atau badan hukum, serta praktek dokter dan lain sebagainya. Konsumen bisnis ini seperti pelanggan berupa toko, perkantoran, dan rumah makan mempergunakan lampu untuk
penerangan juga memanfaatkan mesin-mesin kantor berupa komputer dan alat-alat fotokopi serta lainnya. Seperti di kota-kota besar, terlihat bangunan-bangunan besar bertingkat banyak yang merupakan suatu komplek perkantoran. Gedung-gedung besar ini dilengkapi dengan lift, alat pendingin tersentralisasi, kemudian ventilasi, pompa air, kemudian lampu-lampu. Kantor-kantor yang ada di dalamnya mempergunakan juga peralatan listrik berupa komputer, fotokopi, dan alat kantor lainnya. Beban listrik terutama akan terjadi pada siang hari, namun harus dicatat juga bahwa banyak kantor-kantor yang baru tutup kira-kira jam 20.00 hingga 21.00. Untuk tarif sosial, jenis pelanggan ini masuk dalam kategori rumah sakit, rumah ibadah seperti masjid, gereja, kuil, kelenteng, dan sejenisnya. Kemudian kategori panti sosial, sekolah, pusat rehabilitasi sosial atau penderita cacat, asrama haji, asrama pelajar milik pemerintah, kemudian kantor partai politik, kemudian kantor LSM, museum, dan lain sebagainya. Kemudian tarif industri. Jenis beban ini membutuhkan daya pada durasi yang cukup lama dan cenderung sama dalam seharinya. Untuk beban industri ini ada dalam kisaran skala 100 hingga 500 kW dan industri besar pada kisaran di atas 500 kW. Misalnya konsumen pabrik beroperasi pada siang hari dan beban puncak juga pada siang hari. Sedikit penurunan pada pukul 12 siang disebabkan karena adanya jam istirahat untuk bagi pegawai. Konsumen pabrik ini tergantung kepada besar pabrik. Daya tersebut untuk jaringan listrik pada umumnya dalam beberapa puluhan MVA. Kemudian tarif publik. Jenis beban ini termasuk pada kategori penerangan jalan umum atau PJU, kemudian kantor pemerintahan, dan lampu lalu lintas. Ada lagi tarif traksi atau T. Pelanggan yang dikelompokkan dalam golongan tarif traksi adalah perusahaan bergerak di bidang transportasi umum yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Dengan ketentuan tenaga listrik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai penggerak utama sarana pengangkutan yang dioperasikan. Instalasi untuk operasi transportasi yang dipisahkan dari instalasi penunjang seperti bangunan, gedung stasiun, bengkel pemeliharaan, gudang perlengkapan, dan lain sebagainya. Kemudian tarif curah atau C. Pelanggan yang dikelompokkan dalam golongan tarif C ini adalah seperti Badan Usaha Koperasi Unit Desa atau KUD. Dengan memenuhi ketentuan bergerak di bidang khusus tenaga listrik, kemudian mengoperasikannya sendiri jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah yang memenuhi standar PLN setempat. Kemudian memegang izin ketenaga listrikan untuk kepentingan umum yang sah dengan exclusive right dan bersedia disamakan dengan pelanggan yang tidak menentukan hak eksklusif tertentu. Nah, itulah tadi klasifikasi konsumen menurut tarif listrik
versi PLN. Inilah golongan-golongan pelanggan PLN berdasarkan klasifikasi pelanggan seperti yang diuraikan tadi: pelanggan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan pabrik. Berikut di dalam tabel tertera dengan kapasitas daya dalam satuan PA.